Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'annal ghummah wa jala ghayahiba dzulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin wa kunna bi khairi ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtighan liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkumpulkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah di bulan Rajab, bulannya Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar kita, panutan kita, cahaya di dalam hati kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, zurriyatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah nanti kita berkumpul dan dapat menatap daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sama-sama kita hormati. Sayyidul Walid, Sayyid Rusdi bin Nuruddin bin Idris bin Yahya beserta walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah serta Khali Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Barakbah, Akhi Husain dan Hanif, dan semua khususnya yang hadir pada majlis ini tidak lain tidak bukan adalah semua digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala langkahkan kaki kita hadir ke majlis ini sebagaimana dikumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah juga kita dikumpulkan lagi bersama-sama, bercengkrama bersama Rasulullah, melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat minuman dari telaga haud, telaga kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis ke-39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, farqun ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu 'alal qalanis. Rawahu Abu Dawud. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, diantaranya adalah imamah di atas kepala. Rawahu Abu Dawud. Al-amaim ini jamaknya daripada imamah. Kalau bahasa kitanya apa? Udang-udang yang biasa dipakai buat sholat Jumat. Dipakein kain, syal, ada yang bilang syal, ada yang bilang sorban, cuman lebih tepatnya syal itu kalau yang di sini ya. Syal, sorban, kalau yang di atas namanya imamah. Jamaknya al-amaim. Farqun ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu 'alal qalani. Perbedaan kita antara orang-orang musyrik adalah imamahnya di atas daripada kopiah. Jadi imamah itu segala sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Kainnya ada yang modelnya lebarnya 5 cm, ada yang 4 cm.
Kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian sorban pun kalau diniatkan untuk pakai imamah juga dapat pahala sunnah. Akan tetapi ada tempat-tempatnya. Contoh misalnya sholat Jumat disunahin kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk menggunakan lubtul bayat, pakai putih-putih, baju koko putih, sarung putih, peci putih. Lain lagi sama Id. Kalau Id disunahinnya pakai pakaian yang bagus yang kita miliki. Bukan yang baru, tapi yang bagus yang kita miliki. Jadi disunahkan kita untuk memakai imamah ketika sholat Jumat, sholat Id. Kenapa? Biar kelihatan syiar daripada Islam. Akan tetapi yang dimaksud di sini imamah adalah untuk membedakan identitas antara orang-orang Muslim pada saat itu dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang belum masuk Islam. Karena adat dari orang Arab, kalau kita lihat kayak film-film Arab tuh, pakai gamis, dan pakai jubah, rambutnya gondrong, kurang lebih sama adatnya karena seperti itu. Ada yang langsung pakai syalnya langsung dililitin di kepala. Nah, kurang lebih begitu. Dan Rasulullah SAW kepengen umatnya ini ada identitas. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat mementingkan identitas Islam ini. Al-qalanis jam'ul qalan suwah wa hiya ma yudau 'ala ra'si nafsi wa hiya ma tu'rafu bit-taqiyah al-kufiyah. Peci, kopiah, songkok ya. Ini adalah yang dipakai di kepala. Artinya kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini nggak pakai peci lagi, langsung syalnya, sorbannya langsung ditaruh di atas kepala. Nah, Rasulullah pengen identitas muslim berbeda, pakai kopiah dulu baru pakai imamah. Beda ya. Pakai kopiah dulu baru pakai imamah. Tapi bukan juga yang sekarang di Arab atau di negeri Arab lainnya. Kan ada orang Saudi misalnya langsung pakai syal, nggak pakai kopiah. Bukan juga itu menyelisihi daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada dasarnya adat orang Arab seperti itu. Dan waktu itu untuk membedakan identitas yang Islam dan bukan. Sekarang mayoritas, bagian besar sudah semuanya Muslim. Jadi tidak apa-apa menggunakan imamah tanpa adanya kopiah. Contohnya lagi apa? Dulu belum ada ubin, belum ada lantai, sholat itu Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk memakai sendal atau pakai sepatu untuk ngebedain sama sholat-sholat orang Yahudi. Tetapi ketika sudah ada ubin, udah ada lantai, kemudian sekarang udah ada identitas, masjidnya sudah jelas, maka tidak lagi membedakan atau daripada identitasnya tersebut dipakai. Coba kalau misalnya kita ngaji baca konteks hadisnya aja, wah sunnah nih pakai sepatu, pakai sendal. Kita sholat ke masjid pakai sepatu, pakai sendal, kalau nggak digaplokin sama orang, benar nggak? Makanya itu pentingnya kita ngaji dan memiliki daripada guru. Nah ini penting memiliki daripada guru. Karena kenapa? Kalau punya guru kita ngerasa kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita nggak punya guru, kita merasa diri kita siapa-siapa. Bedanya kita kaum muslimin dan orang-orang musyrik pada saat itu, kita pakai sorban ya di atas kopiah. Sedangkan kaum musyrikin dengan sorban aja, nggak langsung di atas kopiah. Artinya langsung di atas kepala. Dan juga kelebihannya, kalau misalnya langsung pakai syal aja, nggak pakai kopiah, kalau wudhu, kalau sujud gampang copot. Karena sifatnya kan lembut, licin. Kalau nggak pakai kopiah, wudhu kegeser-geser copot karena tidak memakai daripada kopiah. Makanya pakai imamah di atas kopiah ini juga biar terlihat kuat dan tidak gampang copot dan terlihat juga lebih rapi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan juga tetapi pakai imamah juga ada tempatnya. Ada tempat-tempatnya seperti misalnya sholat Jumat disunahin. Kita pakai imamah, pakai putih-putih, pakai imamah, pakai sorban. Akan tapi kalau kita hadir ke majlis,
tidak dianjurkan karena tidak menjaga daripada adab. Makanya kita kalau hadir ke tempat yang mulia, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang pinter, banyak ulama, kita pakai pakaian tidak semestinya terlalu mencolok. Misalnya kita hadir ke tempat yang besar, kita pakai gamis, pakai sorban, kemudian pakai imamah, dan ini bukan tempatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala kulli hal, maka dari itu ayat ikhwan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai daripada suatu kaum, maka termasuk daripada golongan tersebut. Nah, maka dari itu ya ikhwan, dari hadis ini kita bisa belajar Rasulullah juga tidak kepengen kita sama atau mengikuti daripada adat-adatnya orang kafir. Kebiasaan-kebiasaannya orang kafir. Kita punya panutan. Kita punya pedoman. Tolak ukur kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan apa yang dimakan oleh Rasulullah. Makanan yang disukai oleh Rasul. Minum, bagaimana cara minumnya Rasulullah SAW. Pakaian yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Rambut yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang mengikuti daripada Rasulullah SAW tentu akan menggembirakan daripada hatinya Rasulullah SAW. Tutur kata juga tutur kata yang lembut, mengikuti daripada tutur katanya akhlak yang luhur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini, bahwasanya anal imamah sunnatul mursalin wa adatul anbiya. Imamah ini adalah sunnahnya para rasul. Kebiasaannya dari para nabi, kebiasaannya daripada rasul. Wal hathu ala targhibi fiha wa tamassuk biha. Serta anjuran kita untuk mencintai, mendorong dan berpegang teguh padanya. Kemudian yang kedua apa? Bayan anna mufaraqatal muslim fi libasil musyrikina makruh. Penjelasan juga bahwa menyelisihi, mengidentitaskan, membedakan diri dari orang-orang musyrik dalam pakaian merupakan tuntutan bagi seorang muslim. Jadi tolak ukur kita semuanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lama lagi kita memasuki daripada bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci ini Allah turunkan daripada maghfirahnya, rahmatnya, dan pembebasan daripada siksa nerakanya. Maka dari itu ayolah ikhwan, kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, khususnya di bulan Rajab ini. Mari sama-sama kita memperbanyak baca istighfar. Kemudian di bulan Sya'ban nanti kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta berpuasa di bulan Sya'ban. Karena kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara full kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini dianjurkan kita untuk banyak berpuasa. Latihan kita mau masuk Ramadan. Akan tetapi jangan di hari akhir, ada namanya ayyamusyak, hari akhir di bulan Sya'ban. Karena khawatirnya itu sudah masuk dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, kalau kita punya utang puasa, masih ada waktu sekitar sebulan setengah, kita bayar daripada hutang puasanya yang tahun kemarin. Karena kalau lewat sampai ketemu Ramadan nanti, ada bayar fidyahnya. Satu hari itu satu mudnya Rasulullah SAW, yang mana Habib Zain bin Smith mengibaratkan seperti 0,8 kilo. Anggaplah 1 kilo. Karena mudnya Nabi
segenggamnya Nabi ini sekitar 8 ons. 8 ons. Maka kalau udah puasa, ketemu puasa lagi kita belum kodok, satu harinya 1 mud. Satunya 1 kilo. Lebih aman ya, lebih amannya kita 1 kilo. Kalau ada 5 yang jebol berarti 5 kilo. Kalau belum dikodok sampai sekarang. Tapi kalau dikodok maka tidak ada bayar fidyahnya. Tapi kalau misalnya belum dikodok kemudian ketemu Ramadan, ditambah lagi. Yang harusnya 1 kilo jadi 2 kilo. Belum kodok lagi jadi 3 kilo. Kali 5 hari 15 kilo. Kali 4 tahun jadi 60 kilo. Wah, ala kulli hal ini juga bisa dicicil. Ya, ini juga peringatan buat kita biar gak gampang-gampang nanti Ramadan kita jebolin puasa. Pala puyeng atau misalnya seret, tahu-tahu kita batalin puasa. Biar tahu berat daripada kita sembarangan batalin puasa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Saya minta tambah untuk membaca doa dari